1266 Aku mencintainya. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Apakah kita menang? Zhao Lianyun harus berusaha keras untuk keluar dari kolam darah. Luka-lukanya parah, dan dia pingsan. Untungnya, Zhao Pu sudah mati, dan jurus pembunuh abadi penguras darah pada Zhao Lianyun dan Yu Yezi juga menghilang. Jika tidak menghilang, Zhao Lianyun dan Yu Yezi pasti akan mengikuti Zhao Pu sampai mati. Huf. Di sisi lain, Yu Yezi terengah-engah, berdiri sambil bersandar di dinding. Ketika dia melihat Zhao Lianyun, Dewa Gu muda ini linglung dan menjadi pucat. Lian, peri Lianyun, wajahmu, tidak tubuhmu. Mata Yu Yezi terbuka lebar, dan dia tergagap, tidak tahu bagaimana mengekspresikan dirinya. Zhao Lianyun merasa aneh, mentransmisikan suaranya, ada apa denganku? Dia menundukkan kepalanya untuk melihat dirinya sendiri. Hal pertama yang dia lihat adalah tangannya. Sepasang tangan tua dan kurus. Jantung Zhao Lianyun berdegup kencang saat ia menyadari bahwa ia tanpa sadar telah menjadi seorang wanita tua. Punggungnya bungkuk, kerutan menutupi tubuhnya, penglihatannya kabur dan rambutnya telah memutih. Apa yang terjadi? Zhao Lianyun terkejut. Ia menjambak rambutnya, dengan mudah mencabut helaian rambut putihnya. Akar rambutnya yang kuat telah terdegradasi dan menjadi longgar. Yu Yezi berbicara dengan suara berat, itu mungkin Gu Cinta. Gu Cinta menghabiskan rentang hidupmu untuk meledak dengan kekuatan mengerikan yang dapat langsung membunuh Zhao Pu. Benarkah? Zhao Lianyun linglung dan bingung. Siapapun yang berubah dari masa mudanya menjadi orang tua dan lemah pada saat berikutnya, pasti akan menerima kejutan besar dalam pikiran mereka. Ya, Yu Yezi mengangguk, dan menghibur, tapi kau tidak perlu khawatir, kau bisa mengembalikan masa mudamu dengan menggunakan Gu Rentang Hidup. Gu Abadi biasa mungkin tidak bisa mengumpulkan Gu Rentang Hidup, tapi kau berbeda, kau adalah peri generasi saat ini dari Rumah Afinitas Roh, sekte itu pasti akan memberimu Gu Rentang Hidup. Zhao Lianyun tidak menjawab. Ia merasakan emosi yang rumit. Syok, kecewa, tidak percaya, linglung. Ia adalah iblis dari dunia lain, tetapi bahkan sebelum bertransmigrasi, ia belum pernah mengalami menjadi setua ini. Setelah beberapa saat terdiam, Zhao Lianyun akhirnya pulih dari keterkejutannya. Aku akan terus maju. Usia tua tidak masalah, Hong Yun masih menungguku. Zhao Lianyun menatap puncak bersalju pertama yang jauh melalui jendela, tatapannya menjadi tegas sekali lagi. Kau tidak bisa melanjutkan. Yu Yezi terkejut, dengan cepat berjalan ke arah Zhao Lianyun dan memegang lengannya. Gu Abadi cinta itu kuat, tetapi tidak stabil. Mungkin ia akan mengambil umurmu di lain waktu. Jika demikian, kau pasti akan mati. Yu Yezi membujuk. Memangnya kenapa kalau aku mati? Zhao Lianyun yang tua menatap Yu Yezi yang masih muda sambil tersenyum tipis. Senyumnya bahkan tidak cantik sedikit pun, tetapi Yu Yezi tampak linglung. Kemudian, Zhao Lianyun dengan lembut menarik lengannya. Ia jelas tidak menggunakan banyak kekuatan, tetapi Yu Yezi merasakan kekuatan tak berbentuk menyerang hatinya, membuatnya melepaskan tangannya dengan sukarela. Ia kemudian diam-diam berdiri di tempat, menatap punggung Zhao Lianyun yang bungkuk, menatapnya berjalan ke arah luar aula dengan langkah-langkah berat dan tua. Pemandangan ini biasa saja dan tidak aneh, tetapi Yu Yezi merasakan getaran hebat di hatinya. Ia bahkan tanpa sadar menahan napas, saat sosok Zhao Lianyun yang lemah dan surut membekas dalam dirinya saat ini. Semangat macam apa ini? Demi cintanya, ia rela berkorban, tidak takut mati dan hancur. Zhao Lianyun, aku pasti sudah mati di tangan Zhao Pu tanpamu. Baiklah, biarkan aku mengikutimu, paling buruk, nyawa ini akan kubayar untukmu. Yu Yezi belum tua, dia masih berdarah panas, dan setelah menguatkan pikirannya, dia segera mengikuti Zhao Lianyun. Tidak banyak esensi abadi yang tersisa di lubang hantunya, Zhao Lianyun juga khawatir bahwa memanggil Gu Abadi cinta secara sembrono akan menghabiskan sisa hidupnya yang sedikit. Karena itu, dia memilih untuk berjalan menuruni puncak. Di bawah pengaruh formasi penyempurnaan pengorbanan yang membalikkan takdir, Zhao Lianyun dan Yu Yezi berpisah, dan dia sendiri pergi ke puncak bersalju lainnya. Masih ada aula besar di puncak, dan suasananya tenang. Ada pertempuran di sini. Zhao Lianyun perlahan berjalan ke aula, menemukan bagian dalam aula dalam reruntuhan, tanda-tanda pertempuran sengit ada di mana-mana.
Peri Lian Yun. Sebuah suara tiba-tiba terkirim ke telinga Zhao Lian Yun. Zhao Lian Yun sedikit linglung, sebelum akhirnya mengenali suara itu sebagai suara Dewa Gu Jalur Air, suara Mu Linglan. Ini adalah puncak ke-8 dari Tanah Suci Gunung Bersalju. Aku bertarung dengan pemilik puncak ini, Xiao Feifei, dan sekarang, kami berdua terluka. Kami berdua bersembunyi sekarang, menyembuhkan luka kami secepat mungkin. Kau harus berhati-hati, jangan sampai terkena kemampuannya. Dia memiliki jurus pembunuh abadi yang dapat menyebabkan target terus-menerus kehilangan ingatannya. Tepat saat dia selesai berbicara, seberkas cahaya aneh terbang dan mengenai dahi Zhao Lian Yun. Tidak, Mu Linglan segera berseru, setiap kali kau kehilangan ingatan, ingatan terkait akan melayang di pikiranmu. Gunakan Gu abadi untuk membela diri, jangan gunakan jurus pembunuh abadi, itu akan lebih berbahaya. Jika kau lupa jurus pembunuh abadi, kau akan menderita serangan balik dari jurus pembunuh abadi. Bertahanlah, tunggu sampai aku menyembuhkan lukaku dan memulihkan kekuatan untuk bertarung. Zhao Lian Yun segera setuju. Dia bersembunyi di sudut dan menggunakan Gu abadi untuk melindungi dirinya, lalu menunggu jurus pembunuh itu aktif. Sialan, Zhao Lian Yun perlahan merasa gelisah. Dia tahu situasinya, dia baru saja menjadi Gu abadi, sebagian besar pertarungannya berasal dari masa pelatihannya. Akan menjadi pukulan yang sangat besar baginya jika ingatan masa ini terhapus. Kenangan mulai muncul di benaknya. Dataran Utara, suku Ma dikalahkan, dan menyerah kepada suku Hei. Aku tidak menyangka kita masih bisa hidup, Nona Xiao Yun. Ma Hongyun memegang tangan Zhao Lian Yun dan berputar-putar di tempat, hahaha. Turunkan aku, dasar bodoh. Teriak Zhao Lian Yun. Tanah yang diberkati istana kekaisaran. Kau, bocah, benar-benar beruntung, kau benar-benar menjadi menantu suku Chang, hahaha. Zhao Lian Yun menepuk bahu Ma Hongyun. Ma Hongyun terkekeh sambil menggaruk rambutnya, Nona Xiao Yun, jangan khawatir, kau telah banyak membantuku, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Zhao Lian Yun mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan mengandalkanmu. Namun, dalam hatinya, dia merasa aneh, mengapa aku merasakan sedikit kehilangan dan kepahitan. Di dalam gedung 88 yang sejati. Tidak kusangka kau adalah iblis dari dunia lain. Kau benar-benar mengintai di sisi Ma Hongyun. Hehehe, kau punya nyali, kau benar-benar berani. Sayangnya, kau bertemu denganku. Kehendak Giant Sun memancarkan niat membunuh yang kuat. Zhao Lian Yun merasa seperti terjatuh ke dalam gua es, berteriak dalam hatinya, sialan, masih ada rintangan seperti itu. Transmigrator adalah iblis dunia lain. Dunia ini jebakan yang terlalu besar. Oh tidak, kematianku sudah pasti kali ini. Aku benar-benar akan mati di sini. Namun saat berikutnya, Ma Hongyun berdiri di depan Zhao Lian Yun. Dia merentangkan tangannya, melindungi Zhao Lian Yun di belakangnya. Wah, kau ingin melindungi iblis dunia lain. Nada suara Giant Sun menajam, ekspresinya menjadi sedingin es. Iblis dunia lain apa? Aku tidak mengenal iblis dunia lain. Yang kutahu dia adalah Nona Xiao Yun, tanpa bantuannya, aku mungkin sudah terbunuh. Ma Hongyun berusaha sekuat tenaga untuk membela Zhao Lian Yun. Pupil mata Zhao Lian Yun mengecil saat dia menatap Ma Hongyun dengan linglung. Bahkan melawan keinginan Giant Sun, orang ini akan tetap membelaku. Kenapa? Aku jelas-jelas iblis dari dunia lain, dan bukan manusia dari dunia ini. Dasar bodoh, kau akan mati. Dengan melindungiku, kau menyinggung keinginan Giant Sun, yaitu leluhurmu, dasar bodoh. Tatapan Hei Loulan ke arah Zhao Lian Yun mulai menunjukkan niat membunuh. Tidak, Nona Xiao Yun tidak bersalah, kau tidak boleh menyakitinya. Ma Hongyun sangat bertekad, ia dengan sepenuh hati ingin melindungi Zhao Lian Yun. Namun, keinginan khusus Giant Sun tidak peduli dengan Ma Hongyun, langsung bergerak melawan Zhao Lian Yun. Tidak, Ma Hongyun melihat situasi semakin memburuk, ia berseru di saat putus asa, mengulurkan kedua lengannya dan memeluk Zhao Lian Yun di dadanya. Di saat ini, waktu terasa berjalan sangat lambat. Zhao Lian Yun meringkuk di dada Ma Hongyun, jantungnya mulai berdetak kencang. Perasaan aman dan hangat yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi hatinya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Setelah itu muncul semacam kepanikan.
Kepanikan ini bukan terhadap hidupnya yang tergantung pada seutas benang, melainkan perasaan aneh yang datang dari lubuk hatinya. Zhao Lianyun menemukan saat ini bahwa dia telah jatuh cinta tanpa harapan pada Ma Hongyun yang bodoh. Di dunia ini, mungkin ada pria yang akan melihat bintang-bintang bersamanya, menemaninya berteriak di lembah, menyembuhkannya dan memberinya bunga. Tetapi siapa yang akan mengorbankan hidup mereka untuknya? Di dunia ini, iblis dunia lain dibenci bahkan oleh Giant Sun Immortal Venerable, siapa yang akan begitu bodoh untuk melindunginya? Ma Hongyun, Ma Hongyun. Kenangan itu muncul satu persatu di benak Zhao Lianyun. Kemudian, mereka mulai menghilang satu persatu. Tidak, hentikan. Air mata memenuhi wajah Zhao Lianyun saat dia berteriak dengan kesedihan yang tak tertandingi. Suara Xiao Fei terdengar, hehehe, saat kau terkena jurus pembunuh abadiku, kau akan kehilangan ingatanmu yang paling berharga. Apa kau merasa sakit? Tidak masalah, semakin kau lupa, semakin rileks dirimu, mungkin kau bahkan akan tersenyum. Hehehe, ingatan itu menghilang, senyum tiba-tiba muncul di wajah Zhao Lianyun. Jangan tersenyum, ini adalah jurus pembunuh Xiao Fei yang terkenal, jurus itu akan membunuh orang saat mereka tersenyum. Semakin lama kau tersenyum, semakin mudah kau akan kehilangan nyawamu. Mu Linglan dengan cepat mentransmisikan suaranya untuk memperingatkannya. Namun, Zhao Lianyun tampaknya telah berubah konyol, karena senyumnya semakin lebar. Sialan, Mu Linglan tahu dia harus mengambil tindakan. Dia melepaskan jurus pamungkasnya setelah persiapan yang panjang, menghasilkan efek yang luar biasa. Ah! Kau benar-benar, Xiao Fei telah mengungkap lokasinya saat menyerang Zhao Lianyun, dan terkena serangan fatal itu saat tidak siap, kehilangan nyawanya dengan menyedihkan. Peri Lianyun, kau harus bertahan. Mu Linglan dengan cepat bergegas dan membantu Zhao Lianyun. Zhao Lianyun masih memiliki senyum di wajahnya, tetapi dia tidak lagi linglung. Dua aliran air mata bening menetes di wajahnya dari matanya. Matanya kabur karena usia dan rambutnya telah memutih. Dia hanya bisa menggunakan cacing gu untuk mengirimkan suaranya. Apa yang harus kulakukan? Aku sudah melupakan hampir semua hal tentangnya, bahkan penampilannya. Aku hanya ingat namanya. Aku hanya ingat bahwa aku mencintainya. Dataran utara, tanah yang diberkati pegunungan bersalju, puncak bersalju pertama. Sekali lagi, Nyonya Wan Shou mendekati Ma Hongyun selangkah demi selangkah, memegang bola petir di tangannya. Silakan. Ma Hongyun memutar matanya dengan acuh tak acuh. Nyonya Wan Shou mendengus, melemparkan bola itu ke dada Ma Hongyun. Krek krek krek, petir menyambar seluruh tubuh Ma Hongyun. Ma Hongyun menggertakkan giginya, benar-benar mempertahankan kesadarannya di tengah serangan petir. Ketika serangan petir berakhir, Ma Hongyun tidak pingsan, tetapi berkeringat di sekujur tubuh dengan wajah memerah. Aku gagal lagi. Nyonya Wan Shou tidak dapat mempercayainya. Apa yang terjadi? Ada yang tidak beres. Dia telah gagal entah berapa kali dalam mencoba memurnikan petir Ma Hongyun. Meskipun tingkat keberhasilan Gu Abadi peringkat 8 sangat rendah, tidak ada alasan untuk terjebak di titik ini sejak awal. Nyonya Wan Shou merasa ingin muntah darah. Terutama ketika dia melihat bahwa Ma Hongyun telah maju ke tahap puncak peringkat 5, terlebih lagi, karena kegagalan penyempurnaan petir yang berulang, banyak tanda dao jalur petir terukir di tubuhnya. Jika Ma Hongyun mengolah jalur petir, tanda dao ini tidak diragukan lagi akan memberinya bantuan yang luar biasa. Apakah kamu tidak lelah selalu melakukan ini? Bagaimana kalau beralih ke metode lain? Bahkan aku bosan. Ma Hongyun tahu kematiannya sudah pasti, jadi dia tidak lagi peduli pada titik ini, mengolok-olok Lady Wan Shou. Mata Lady Wan Shou memancarkan cahaya dingin yang menyinari Ma Hongyun, rasa sakit yang tak tertandingi segera menyerang tubuh dan pikirannya. Dia tidak lagi memiliki ekspresi puas, saat dia mengangkat kepalanya dan berteriak dengan sedih, seluruh tubuhnya berkedut tanpa henti. Lady Wan Shou diam-diam mendengarkan jeritan Ma Hongyun, tetapi cahaya dingin dari matanya tidak berhenti berkedip. Ma Hongyun berteriak serak, akhirnya, matanya berputar ke belakang dan dia pingsan. Lady Wan Shou mendengus dingin, cahaya dingin dari matanya berangsur-angsur menghilang dan menampakkan ekspresinya yang bijaksana. Zhao Lianyun sudah hampir mati. Jumlah waktu yang dapat ditunjukkan oleh Dewa Cinta Abadi telah menjadi terbatas. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung.
Sepertinya Lady Wan Shou juga menyadari sesuatu. Jauh di istana surgawi penekan keberuntungan, Dewa Kehancuran Selatan sangat menyadari situasi di tanah terberkati gunung bersalju. Saat ini, dia juga agak tidak sabar. Dewa abadi benua tengah masih belum muncul, apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Menangkap cinta Gu abadi adalah persiapan yang dibuat leluhur Giant Sun di masa lalu. Kita, keturunannya, akan menyelesaikan ini dengan sempurna. Black Extremity, bersiaplah untuk bergerak. South Desolation Immortal mengirimkan perintahnya ke Longevity Heaven melalui metode jalur informasi. Di Longevity Heaven, 8 ekstremitas masih mengendalikan altar keberuntungan bencana dan mengepung Grandmaster 5 elemen. Saat mereka mendengar perintah itu, 2 Gu abadi peringkat 7 segera terpisah dari formasi, Black Extremity dan Float Extremity. Kita akan pergi sekarang. Black Extremity berkata kepada yang lain. Cepat kembali. Heaven Extremity tidak berani membagi terlalu banyak perhatiannya. Tanpa 2 Gu abadi peringkat 7, mereka bahkan lebih tidak berdaya melawan Grandmaster 5 elemen, dan hanya bisa mempertahankan situasi saat ini sambil menunggu Black Extremity dan Float Extremity kembali. Istana surgawi penekan keberuntungan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Jika ini terus berlanjut, Dewa Abadi Cinta dan Ma Hongyun akan kembali ke surga panjang umur. Dewa Abadi Benua Tengah, jika kalian masih tidak bergerak, semuanya akan terlambat. Dewa Abadi Desolation Selatan berpikir dalam hati. Gemuruh, suara keras terdengar, seluruh istana surgawi penekan keberuntungan berguncang hebat dan benar-benar dipaksa untuk menampakkan diri. Istana surgawi penekan keberuntungan, jadi semua itu adalah perbuatanmu. Hancurkan istana surgawi ini, balas dendam untuk rekan-rekan kita. 2 rumah dewa abadi melayang di depan istana surgawi penekan keberuntungan. Yang satu mengeluarkan suara ratusan burung kenari bernyanyi bersama, sangat lincah, itu adalah paviliun burung kenari. Yang lainnya dikelilingi oleh angin kencang dan berdiri tegak dan tinggi, itu adalah bangunan penyapu angin. Kedua rumah dewa abadi itu memiliki udara yang mengesankan, tetapi retakan dapat terlihat di keduanya. Jelas, Dewa Abadi Benua Tengah harus membayar harga yang sangat mahal untuk keluar dari terowongan tanpa ruang. Kalian semua akhirnya muncul. Dewa Kehancuran Selatan mendengus dingin saat dia dengan cepat mengendalikan istana surgawi penekan keberuntungan untuk membela diri. 2 rumah Gu abadi dari Benua Tengah menjepit istana surgawi penekan keberuntungan dari depan dan belakang. Meskipun ada zombie abadi matahari raksasa di dalam istana surgawi penekan keberuntungan, dia tidak menunjukkan niat untuk bergerak. Dia telah duduk di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya mempertahankan kekuatan yang cukup untuk melakukan satu serangan, itu untuk membayar hutang kepada seseorang. Saat ini, meskipun istana surgawi penekan keberuntungan sedang diserang, dia masih duduk bersila di tengah istana, menyendiri dan acuh tak acuh. Segera, keringat mulai terbentuk di dahi South Desolation Immortal. Istana surgawi penekan keberuntungan memang kuat, tetapi memiliki satu kelemahan besar, yaitu harus tetap berada di tempat ini dan tidak dapat dipindahkan. Saat istana itu bergerak, meskipun hanya seujung rambut, istana itu akan menghancurkan usahanya selama 300.000 tahun. Istana surgawi penekan keberuntungan telah menghabiskan waktu 300.000 tahun sebelum mampu memengaruhi langit hitam dan langit putih di atas dataran utara. Saat istana itu bergerak, usaha ini akan sia-sia dan tidak akan dapat lagi memengaruhi langit hitam dan putih. Istana surgawi penekan keberuntungan bagaikan payung pertahanan besar yang melindungi dataran utara dengan kuat. Ini adalah pengaturan yang ditinggalkan oleh Dewa Matahari Raksasa untuk keturunannya. Bagaimana Dewa Desolasi Selatan dapat menghancurkan motif leluhur Matahari Raksasa hanya karena dia diserang? Dia hanya dapat memilih untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Pihak benua tengah telah bersiap saat mereka melancarkan serangan yang dahsyat, benar-benar menang melawan istana surgawi penekan keberuntungan. Yao Huang, datanglah bantu aku mengendalikan rumah Gu abadi ini dan lawan musuh. Dewa Desolasi Selatan berbicara. Yao Huang segera setuju dan bergerak untuk membantu. Dengan Gu Immortal peringkat 8 kedua yang mengendalikan rumah Gu Immortal, ada efek langsung. Situasi pertempuran menjadi stabil. Ekspresi Dewa Desolasi Selatan dipenuhi dengan keraguan, aneh, mengapa serangan Dewa Benua Tengah ini tiba-tiba jatuh. Juga, mereka tampaknya mengalami kecelakaan di terowongan tanpa ruang. Saya ingat dengan jelas ada 3 rumah Gu Immortal, di mana yang terkuat, Kam Edgeling.
Apakah itu hancur di terowongan tanpa ruang? Tetapi pada saat berikutnya, mata Dewa Desolasi Selatan terbuka lebar saat dia menerima informasi terbaru. Come Edgeling telah muncul di atas tanah terberkati gunung bersalju. Longevity Heaven telah menyusup ke tanah terberkati gunung bersalju, sehingga Dewa Desolasi Selatan sangat jelas tentang situasi di tanah terberkati gunung bersalju. Ledakan besar bergema, dan getaran terus-menerus dan intens menyebar. 12 puncak bersalju di tanah terberkati gunung bersalju semuanya bergetar hebat. Kekuatan Immortal Gu House Edgeling Camp sangat tinggi, lagi pula, Immortal Gu House ini memiliki 2 Gu Immortal peringkat 8. Salah satunya adalah Wei Ling Yang, yang lainnya adalah Bi Chen Tian. Myriad Tidal Dragon mengendalikan Wind Sweeping Building sambil juga menggunakan Canary Pavilion, membatasi Lux Suppression Heavenly Palace. Edgeling Camp memiliki kekuatan besar, bahkan jika berada di tanah terberkati Snowy Mountain, ia bersaing dengan kekuatan formasi penyempurnaan pengorbanan yang membalikkan nasib, yang mengambang kokoh di udara seperti paku. Kita selamat, bala bantuan telah datang. Mengapa hanya ada Come Edgeling, bagaimana dengan 2 lainnya? 5 Dewa Gu Benua Tengah yang berada di puncak bersalju yang berbeda, serentak mengangkat kepala mereka dan melihat Come Edgeling, semangat mereka sangat terangkat. Come Edgeling juga menemukan 5 Dewa Gu ini, terutama Zhao Lian Yun yang memiliki Dewa Gu abadi. Wei Ling Yang dan Bi Chen Tian tentu saja ingin menyelamatkan mereka, namun, formasi penyempurnaan pengorbanan pembalik takdir tidak untuk dipamerkan. Come Edgeling mencoba menyerang tetapi bertemu dengan kekuatan tak berbentuk yang sangat kuat. Formasi Gu Super di sini tidak sederhana, ia sebenarnya menggunakan sungai aliran balik. Sungai aliran balik sebenarnya ada di tangan leluhur tua Suehu. Namun, formasi Gu ini bergantung pada tanah suci gunung bersalju, ia berakar pada tanah suci itu. Kita tidak dapat menghadapi formasi Gu, tetapi kita dapat menghancurkan tanah suci gunung bersalju, sehingga menghancurkan akarnya. Formasi Gu ini kemudian akan runtuh dengan sendirinya. Wei Ling Yang dan Bi Chen Tian berdiskusi sejenak sebelum memutuskan rencananya. Bum bum bum, perkemahan Edgeling melancarkan serangan yang dahsyat, bayangan tanduk raksasa terus-menerus membombardir berbagai area di tanah terberkati Snowy Mountain, menyebabkan gempa yang sangat besar. Tanah terberkati Snowy Mountain berubah menjadi pemandangan apokaliptik. Longsoran salju terjadi di semua puncak bersalju, retakan besar terbuka di tanah, dan burung serta hewan yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dengan panik. Suamiku, Lady Wan Shou telah menghentikan penyempurnaan Gu untuk sementara waktu. Dia berdiri di samping leluhur tua Suehu dengan ekspresi khawatir. Sayang, jika kita membiarkan rumah Gu abadi ini terus menyerang, tanah terberkati Snowy Mountain akan hancur cepat atau lambat. Pada saat itu, formasi Gu jalur penyempurnaan ini juga akan hancur. Tapi kamu bisa tenang, apa yang bisa dilakukan rumah Gu abadi kepadaku? Biarkan aku mengajari para Dewa Gu Benua Tengah yang usil ini dan membuat mereka tidak punya jalan kembali. Leluhur tua Suehu tertawa terbahak-bahak, saat dia dengan berani menyerang perkemahan Edgeling. Kedua belah pihak bertempur sengit di udara. Edgeling Camp, yang dikuasai oleh 2 peringkat 8 benua tengah, benar-benar ditekan, tidak mampu memperoleh keuntungan. Leluhur tua Suehu menunjukkan kekuatan yang dimiliki oleh orang terkuat di dataran utara. Dengan kekuatan yang begitu besar yang mengguncang langit dan bumi, kekuatannya yang besar akan mengusir para dewa dan menakuti para hantu. Leluhur tua Suehu memang layak disebut sebagai orang terkuat di dataran utara. Bi Chen Tian tidak sombong. Para ahli ini berada di luar biasa. Hanya dengan beberapa kali pertukaran gerakan, Bi Chen Tian tahu bahwa dia bukan tandingan Suehu. Perkemahan Edgeling terus berguncang dan bahkan tampak tidak dapat menahan serangan tirani leluhur tua Suehu. Sayangnya, leluhur tua Suehu, kamu hanya 1 orang, sementara kami memiliki 2 dewa Gu peringkat 8. Wei Ling yang mencibir, dan berkata kepada Bi Chen Tian, aku akan menyerahkan rumah dewa Gu kepadamu. Bi Chen Tian mengirimkan suaranya sebagai balasan, kamu dapat yakin, aku dapat bertahan. Jika ada yang salah, aku akan memanggilmu kembali. Wei Ling yang menggunakan metodenya untuk terbang diam-diam keluar dari perkemahan Edgeling. Dia tentu saja tidak dapat menahan kekuatan formasi penyempurnaan pengorbanan pembalik takdir sendirian, tetapi saat ini, sebagian besar kekuatan formasi tersebut digunakan untuk melindungi tanah suci gunung bersalju. Jadi tekanan pada Wei Ling yang telah berkurang, dan dia yakin dia dapat menggunakan metodenya untuk pergi ke setiap puncak bersalju.
Karena dia adalah Dewa Gu jalur aturan. Jalur aturan memiliki keuntungan besar dalam aspek ini. Leluhur tua Suehu lebih kuat dari Wei Ling Yang, tetapi dia tidak dapat dibandingkan dalam aspek ini. Namun, Wei Ling yang baru menyelinap setengah jarak, ketika dia ditemukan oleh jurus pembunuh investigasi kuat leluhur tua Suehu. "Kemana kamu pergi?" Leluhur tua Suehu berteriak dengan marah, sambil melambaikan tangannya. Segera, badai salju yang tak terbatas muncul dari udara tipis, langit dan bumi berubah warna, semua makhluk hidup terdiam, Wei Ling yang segera kewalahan. Wei Ling yang tidak patah semangat karena terhalang, dia terus-menerus mengubah arahnya untuk menerobos rintangan leluhur tua Suehu, dan dengan kerjasama Bi Chen Tian, itu adalah taktik pengalihan yang sangat bagus. Lady Wan Shou berkeringat dingin, dia tidak punya mood untuk berlatih saat ini dan berkonsentrasi pada pertempuran penting ini. Jika leluhur tua Suehu menang, semuanya akan aman, bahaya apapun juga akan membaik. Jika leluhur tua Suehu kalah, maka semuanya akan hilang, semua usaha mereka akan meledak seperti gelembung. Meskipun leluhur tua Suehu memiliki kekuatan pertempuran yang tinggi, pihak lain memiliki 2 Gu Immortal peringkat 8 dan sebuah Gu Immortal House, Edgeling Camp. Sebaliknya, formasi penyempurnaan pengorbanan yang membalikkan nasib hanya memberikan bantuan terbatas pada seorang dewa Gu tingkat 8 seperti leluhur tua Suehu. Wei Ling yang ingin melakukan serangan penjepit, yang pasti menarik banyak perhatian leluhur tua Suehu, menyebabkan yang terakhir merasa sulit untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Jika salah satu dari Gu Immortal peringkat 8 menyerang puncak bersalju, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Lady Wan Shou dipenuhi dengan kekhawatiran. Saat ini, tanah terberkati gunung bersalju sudah dalam bahaya yang mengancam keberadaannya. "Lady Wan Shou, aku punya ide yang bisa membuatmu mengatasi bahaya ini." Tepat pada saat ini, sebuah pesan tiba di lubang abadi Lady Wan Shou. Ini, Lady Wan Shou sangat terkejut. Karena cacing Gu yang telah mengirimkan pesan itu adalah yang selama ini disimpan Lady Wan Shou di lubang abadinya dan tidak pernah digunakan. Bertahun-tahun yang lalu, tidak lama setelah Lady Wan Shou menjalani kenaikan abadi. Di dalam sebuah gua, "Senior, jadi kamu sudah ada di sini, junior ini akan pergi. Aku tidak berani mengganggu senior untuk mengambil warisan sejati ini." Jantung Lady Wan Shou berdebar-debar karena aura yang dilepaskan oleh Gu Immortal misterius ini. Namun siapa sangka Gu Immortal misterius ini tiba-tiba berkata, "Gadis kecil, kau bisa menjadi Gu Immortal di usia muda, dan juga tahu batas kemampuanmu sendiri, tahu kapan harus mundur atau maju, cukup bagus. Aku tidak memiliki kualifikasi untuk mengambil warisan sejati ini. Aku bersedia memberikan warisan sejati ini kepadamu, tetapi, setelah kau mewarisinya, kau harus memberitahu isinya kepadaku. Kau juga berutang budi kepadaku, jika ada situasi di masa depan, kau harus membantu orang yang menggunakan cacing Gu jalur informasi ini." Lady Wan Shou mempertimbangkan sejenak sebelum menyetujuinya. Ia sebenarnya tidak punya pilihan lain. Karena jika ia tidak setuju, ia mungkin tidak bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup dengan tingkat kultivasinya. Jika demikian, lebih baik bertaruh untuk ini. "Bagus, ayo, kita buat perjanjiannya." Gu Immortal misterius itu tersenyum cerah sambil membelai jenggotnya. Adegan masa lalu ini dengan cepat terlintas di benak Lady Wan Shou. Ia segera menjawab, "Bolehkah aku bertanya apakah kau juga tertarik pada Gu yang menyaingi keberuntungan surga?" Cacing Gu itu dengan cepat mengirimkan balasan, "Haha, Nona Wan Shou, tampaknya Anda memiliki perasaan yang tulus terhadap leluhur tua Suehu. Yakinlah, kami tidak memiliki niat buruk terhadap Anda, kami hanya membutuhkan Anda untuk memurnikan material Gu. Jika Anda dapat melakukan ini, kami akan membantu Anda dan suami Anda untuk memaksa kembali para ahli benua tengah ini. Kalau begitu, saya akan menyambut Anda, para tamu terhormat." Nona Wan Shou mengangguk setelah merenung sejenak. Setelah beberapa saat, sekelompok 4 dewa Gu muncul di hadapan Nona Wan Shou. Mereka adalah Ying Wuxie dan yang lainnya. Hei Loulan, Tai Bai Yun Seng. Nyonya Wan Shou segera mengenali 2 di antara mereka. Kehancuran gedung 88 yang sejati telah menyebabkan para pelakunya diburu di mana-mana. Hei Loulan dan Tai Bai Yun Seng telah menjadi terkenal bersama dengan Fang Yuan. Saat ini, Lady Wan Shou sangat terkejut melihat kedua pelaku besar ini. Lagi pula, sebelumnya, kekuatan super besar seperti suku Hei telah disalahkan atas Hei Loulan,
dan dikepung oleh berbagai suku Huang Jin, sebelum akhirnya dianeksasi oleh suku Baizu. Adapun Bai Ningbing dan Ying Wuxie, Lady Wan Shou tentu saja tidak mengenali mereka. Namun, yang membuatnya semakin terkejut adalah bahwa pemimpin keempat Dewa Gu ini adalah zombie abadi jalur kekuatan terlemah, Ying Wuxie. Para tamu yang terhormat, saya ingin tahu bagaimana Anda dapat membantu kami mengusir musuh. Tanya Lady Wan Shou. Ying Wuxie tersenyum cerah, dan berbicara dengan yakin, Nona Wan Shou, saya tahu leluhur tua Suehu telah mengundang orang untuk mencabut perjanjian aliansi dengan Anda saat itu. Namun, kami memang datang tanpa niat jahat, kami berdua memiliki musuh bersama, para Dewa Gu dari benua tengah ini. Kami adalah sekutu terbaik yang dapat Anda miliki. Pada saat ini, Anda mengizinkan kami masuk, itu berarti Anda masih mengakui kebaikan dari saat itu dan menyadari situasi berbahaya yang Anda hadapi. Namun, selama Anda membantu kami memurnikan bahan abadi terlebih dahulu, semuanya dapat diselesaikan dengan mudah. Bahan abadi apa? Keluarkan. Nona Wan Shou mengulurkan tangannya. Namun, Ying Wuxie menggelengkan kepalanya, tersenyum pahit, bahan abadi ini ada di dalam lubang abadi Anda, Nona Wan Shou. Oh, itu adalah batu emas ungu yang diambil leluhur tua Suehu dari kuburan aliansi zombie dataran utara di masa lalu. Jawab Ying Wuxie. Pupil mata Lady Wan Shou sedikit mengecil, mengeluarkan gumpalan cahaya tajam saat dia mengeluarkan material abadi ini. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Keempat abadi melihatnya, batu ini hanya seukuran telapak tangan dan bersinar dalam cahaya ungu emas. Ying Wuxie menghela napas, ya, ini batunya. Jadi, kalian adalah anggota sekte. Bayangan, Lady Wan Shou mengungkap identitas Ying Wuxie dan kelompoknya. Ying Wuxie tidak terkejut, mengakui dengan jujur, perih. Kau memiliki pengetahuan yang hebat, aku akan merepotkanmu. Lady Wan Shou mengangguk. Dengan demikian, para dewa abadi benua tengah memang musuhnya dan para dewa abadi sekte bayangan ini. Seperti kata pepatah, musuh dari musuh adalah teman. Juga, Lady Wan Shou melirik pertempuran di udara, sebelum mengalihkan pandangannya ke batu emas ungu ini, material abadi macam apa ini? Aku tidak dapat mengenalinya dan bahkan yang lain pun tidak mengetahuinya. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, aku telah mencoba memurnikan batu emas ungu ini, tetapi tidak ada hasilnya. Ying Wuxie tersenyum cerah, nadanya mengandung sedikit kebanggaan, itu karena ini adalah metode khusus dari sekte bayanganku. Lady Wan Shou, kau tidak tahu prosedur dan metode yang benar, aku akan mengajarimu, kau hanya perlu mengikutinya dan kau akan berhasil. Titik. Seekor naga pedang kuno terbang di atas awan saat akhirnya tiba di tanah suci gunung bersalju. Dari dunia luar, pemandangan di dalam tanah suci gunung bersalju tidak dapat dilihat. Pertempuran hidup dan mati sedang berlangsung di tanah suci, badai dan petir menyambar medan perang, tetapi di dunia luar, cuaca cerah dan damai. Mereka memasuki tanah suci gunung bersalju. Aneh, Fang Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki beberapa keraguan. Dia tahu leluhur tua Suehu telah mengubah tanah suci gunung bersalju menjadi zona bahaya, untuk memurnikan keberuntungan yang menyaingi surga Gu. Ying Wuxie dan yang lainnya benar-benar memasukinya. Apakah ini benar atau ilusi? Apakah akan seperti saat di Laut Timur ketika Ying Wuxie dan yang lainnya membuat pengaturan dalam formasi Gu, menciptakan kepura-puraan dan menipu sensasi keberuntungan Qi Fang Yuan? Tetapi jika itu benar, itu menandakan terlalu banyak hal. Fang Yuan ragu-ragu. Dia memiliki elang surgawi ekstrim atas, tetapi tidak bijaksana untuk menyerang dengan gegabah. Dia memutuskan untuk tidak menyerang untuk saat ini, dan hanya menunggu dan melihat. Suehu, ambil ini. Wei Ling yang dengan lembut mengarahkan tangan kanannya ke arah leluhur tua Suehu, segera, seberkas cahaya besar melesat ke arah leluhur tua Suehu. Leluhur tua Suehu mendengus pelan sambil melambaikan tangannya, dinding es besar muncul dan menghalangi seberkas cahaya itu dengan mudah. Selanjutnya, leluhur tua Suehu menghembuskan udara dingin yang terbang ke arah Wei Ling yang menyerupai kapak yang berputar-putar. Ekspresi Wei Ling yang segera berubah. Kapak es yang berputar-putar ini sangat sulit untuk dihadapi, dia sudah menderita karenanya, yang terpenting adalah, dia tidak memiliki metode yang membatasi untuk melawannya. Tanpa daya, Wei Ling yang hanya bisa terbang kembali ke Edgeling Camp, dan menggunakan kemampuan pertahanan yang kuat dari Edgeling Camp untuk melindungi dirinya sendiri.
Ledakan-ledakan-ledakan. Serangkaian suara lembut bergema saat kapak es mengikuti Wei Ling Yang dan menghantam Edgeling Camp. Edgeling Camp berguncang hebat, sejumlah besar udara dingin menyebar di atasnya, langsung membekukan banyak Gu Fana hingga mati. Cepat, perbaiki rumah Gu abadi. Seseorang terluka, cepat sembuhkan mereka. Aktifkan rumah Gu abadi, gunakan serangan sebagai pertahanan. Para dewa Gu di dalam rumah Gu abadi menjadi gelisah. Wei Ling yang bernapas dengan kasar, tangan kanannya membeku sepenuhnya, siapa yang tahu kapan itu terjadi. Kapan aku terkena? Bahkan Wei Ling yang sendiri terkejut dengan kondisi tangan kanannya. Metode leluhur tua Suehu tidak ada habisnya, bahkan ketika mereka tidak terlalu kuat, mereka jahat dan berbahaya, membuat orang tidak dapat bertahan secara efektif. Wei Ling, yang telah terkena gerakan leluhur tua Suehu tanpa sadar, dan terluka. Dia mencoba beberapa metode, tetapi kondisi tangan kanannya tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Cedera ini sangat merepotkan, Bichen Tian bernapas dengan tajam. Ini bukan masalah besar, aku hanya perlu menyegel tangan kananku untuk saat ini. Sekarang aku khawatir tentang akhir Myriad Tidal Dragon. Dia mengendalikan dua rumah Gu abadi dan juga mendapat bantuan dari sebagian besar Gu abadi yang datang dalam ekspedisi ini, tetapi yang dia hadapi adalah istana surgawi penekan keberuntungan dan juga surga panjang umur. Kita harus menyelamatkan Ma Hongyun dan Zhao Lianyun dengan cepat, dan bergabung dengan Myriad Tidal Dragon, lalu mundur ke benua tengah. Tatapan Wei Ling yang terus berkedip. Gu abadi benua tengah secara alami telah datang dengan persiapan, meskipun mereka mengalami kecelakaan di terowongan tanpa ruang, akumulasi benua tengah lebih dari cukup, ketika Gu abadi ini bereaksi, mereka dengan cepat dan lancar lolos dari bahaya. Tetapi situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Sudah sulit untuk berhadapan dengan istana surgawi penekan keberuntungan. Sekarang setelah mereka membagi pasukan, pembuat keputusan, Wei Ling Yang, menghadapi tekanan mental yang besar. Gemuruh, ledakan dahsyat terjadi tanpa henti, perkemahan Edgeling berguncang terus-menerus dan kehilangan tempat. Dua dewa Gu peringkat 8 benua tengah adalah elit di antara peringkat 8 dan memenuhi syarat untuk menjadi anggota pengadilan surgawi, mereka secara alami sangat kuat. Namun, dataran utara unggul dalam kekuatan pertempuran di antara 5 wilayah, dan leluhur tua Suehu adalah ahli terkuat di antara peringkat 8 dataran utara saat ini. Saat ini, dia menunjukkan serangan yang sangat mencengangkan sehingga pihak benua tengah tidak dapat menang sejak saat mereka mulai melawannya. Ini tidak akan berhasil. Rawat lukamu dan kendalikan rumah Gu abadi. Aku akan mengalihkan perhatian leluhur tua Suehu. Bichen Tian berkata dengan gigi terkatup. Kamu harus berhati-hati. Wei Ling yang berkata kepada Bichen Tian dengan nada khawatir, karena dia tahu lukanya belum pulih. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Bichen Tian terbang keluar dari Edgeling Camp dan dengan cepat menggunakan jurus pembunuh abadi, berubah menjadi sinar cahaya hijau, dan terbang turun menuju puncak bersalju. Bichen Tian bermaksud menghancurkan formasi pemurnian pengorbanan pembalik takdir. Dengan kehancurannya, Edgeling Camp tidak akan terhalang dan bisa menyelam tanpa perlawanan, secara langsung menyelamatkan Zhao Lianyun dan mungkin juga Ma Hongyun. Leluhur tua Suehu mungkin kuat, tetapi dia tidak akan mampu menghalangi serangan Edgeling Camp. Berhentilah melamun. Leluhur tua Suehu telah melihat taktik benua tengah, dia mengaktifkan jurus pembunuh abadi, segera, hujan es tak berujung jatuh dari langit. Setiap hujan es ini sangat besar, seukuran gundukan tanah. Mereka jatuh dengan suara keras, dan mulai berubah menjadi monster salju. Monster-monster salju ini setidaknya berada pada level binatang buas yang terpencil dan di antara mereka ada juga monster salju binatang buas kuno. Mereka berdiri di puncak-puncak bersalju dan meraung ke arah langit. Leluhur tua Suehu tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, dua gumpalan udara dingin, begitu biru tua hingga hampir menjadi hitam, terbentuk dalam napasnya. Udara dingin dipancarkan, menimbulkan badai salju yang kuat. Monster-monster salju itu seperti ikan di air dalam badai salju, mereka bahkan mampu terbang tinggi dengan bantuan badai salju. Namun, Bichen Tian sangat dibatasi. Sangat kuat, leluhur tua Suehu tahu. Dia tidak bisa menggunakan jurus pamungkas medan perang di dalam formasi Gu, jadi dia benar-benar membongkar jurus pamungkas medan perangnya. Pencapaian jalur es dan saljunya mungkin sudah di level Grandmaster Agung. Baik itu Bichen Tian atau Wei Ling Yang,
mereka berdua terkejut dengan pemandangan ini. Di level Grandmaster Agung, setiap jurus pamungkas bisa dibongkar dan dipertukarkan sesuka hati, pemahaman mereka terhadap jalur itu sudah dekat dengan Dao. Tapi, bagaimana kalau kau menambahkanku? Wei Ling yang mencibir, saat berikutnya, dia juga menyerbu keluar dari Eichling Camp, menuju formasi Gu. Luka di sebelah kanannya sudah sembuh total. Dia jelas memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam aspek penyembuhan. Ekspresi leluhur tua Suehu sedikit berubah. Menghadapi dua Gu Immortal peringkat 8 sekaligus, bersama dengan Gu House Immortal, dia jelas tampak sangat kurus dan sedikit kehilangan kendali atas situasi pertempuran. Bagaimanapun, dia tidak dapat menghancurkan rumah Gu abadi untuk saat ini, dan dua dewa Gu peringkat 8 juga merupakan ahli. Yang terpenting, leluhur tua Suehu harus melindungi formasi penyempurnaan pengorbanan yang membalikkan nasib. Dewa Gu peringkat 6 dan peringkat 7 tidak dapat menghancurkan formasi ini, tetapi Dewa Gu peringkat 8 berbeda. Bichen Tian dan Wei Ling yang menyerang titik lemah musuh, secara bertahap membalikkan situasi mereka dan mendapatkan sedikit inisiatif. Perkemahan tautan tepi rumah Gu abadi dikendalikan oleh sekelompok Dewa Gu peringkat 7 dan seperti cangkang kura-kura dalam pertahanan, tidak mencari kejayaan di medan perang tetapi puas dengan tidak menunjukkan kekurangan, tidak membiarkan leluhur tua Suehu melakukan gerakan fatal untuk beberapa saat. Ledakan-ledakan-ledakan, sesekali, formasi penyempurnaan pengorbanan yang membalikkan nasib bergetar dan mengeluarkan suara berdengung. Ini adalah hasil dari sebagian kecil serangan dari Bichen Tian atau Wei Ling yang lolos dari halangan leluhur tua Suehu, menyerang tanah terberkati gunung bersalju. Menakjubkan, bertahanlah, para bangsawan dan rekan-rekan kita di benua tengah. Zhao Lianyun dan kelompoknya tidak perlu lagi mengambil risiko, mereka berdiri di puncak gunung bersalju masing-masing, dan menatap pertempuran di atas. Demikian pula, para penguasa puncak bersalju yang masih hidup juga menatap langit. Wajah mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Ini adalah kekuatan Gu Immortal peringkat 8. Sungguh menakjubkan dan mengerikan. Karena formasi ini, efek samping pertempuran tidak menyebar, kalau tidak kita akan mati dengan menyedihkan. Tuan Suehu kuat, tetapi penjajah benua tengah sangat licik. Jika ini terus berlanjut, formasi itu akan hancur cepat atau lambat. Dan, di puncak bersalju pertama gunung bersalju, pemurnian material abadi batu emas ungu telah mencapai tahap akhir. Aku tidak menyangka bahwa aku harus menggunakan wewangian penyelubung untuk melarutkan batu emas ungu. Cakrawala Nona Wan Shou telah meluas saat ini. Aroma penyelubung juga merupakan material abadi. Menggunakan material abadi untuk memurnikan material abadi, metode ini jarang terlihat, dan Nona Wan Shou juga menemukan bahwa inti dari metode ini adalah jalur makanan. Jalur makanan jarang, tidak heran Nona Wan Shou tidak punya ide tentang cara menangani batu emas ungu ini. Lapisan terakhir permukaan batu telah larut, dan cahaya ungu yang menyilaukan membubung ke langit, memaksa semua orang untuk berpaling. Nona Wan Shou menyipitkan matanya hingga sedikit sipit, dan hampir tidak dapat melihat sosok dalam cahaya ungu. Sosok ini sangat kecil, hanya seukuran ibu jari orang dewasa, dan memiliki dua sayap ungu tipis di punggungnya. Miniman, Nona Wan Shou sedikit tertegun. Saat dia mengenali ras sosok ini, bermandikan cahaya ungu, sang Miniman perlahan membuka matanya. Matanya berwarna ungu terang dan dalam. Saat ia membuka matanya, aura yang kuat keluar darinya. Dewa Gu peringkat 8. Dalam sekejap, aura ini menyebabkan pertempuran sengit di udara melambat. Mengapa ada Dewa Gu peringkat 8 lainnya? Dan itu, adalah aura dataran utara. Bichen Tian dan Wei Ling yang saling memandang, keduanya merasa situasi menjadi serba salah. Kami memberi hormat kepada Tuan Ungu. Ying Wuxie telah membawa Dewa Gu bersamanya, untuk membungkuk ke arah Miniman peringkat 8 ini. Hanya Bai Ningbing yang masih berdiri tegak. Aku sudah bangun lagi. Sang Dewa Gu Miniman mengedipkan matanya, ekspresi kebingungan dengan cepat menghilang dari wajahnya, digantikan oleh ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Sang Dewa Gu Miniman berpikir sejenak sebelum menggunakan jurus pembunuh abadi, berseru, besar, besar, besar. Dengan demikian, tubuhnya dengan cepat mengembang seperti balon, segera, ia mencapai ukuran manusia normal. Selanjutnya, sayap di punggungnya juga menghilang, dari luar, ia tampak seperti manusia normal. Saat ini, para Dewa Gu yang hadir akhirnya dapat melihat penampilan Dewa Gu peringkat 8 yang misterius ini. Ia adalah seorang lelaki tua yang tidak mengesankan, bahkan tampak sedikit acak-acakan.
Satu-satunya ciri istimewanya adalah rambutnya yang ungu, sangat acak-acakan sehingga ia menyerupai seorang pengemis. Plop, air mata mengalir di wajah Tai Bai Yun Seng, ia berlutut sambil gemetar karena kegembiraan, berteriak, "Guru. Oh, itu Anda, saya ingat saya memberi Anda warisan sejati jalur waktu." Sang Dewa Gu peringkat 8 tersenyum, memperlihatkan gigi kuningnya yang tidak rata. Meskipun rencana sekte kita berhasil, banyak kecelakaan tak terduga terjadi. Inilah yang terjadi, berjuang melawan waktu. Ying Wuxie maju dan mengirimkan banyak keinginan dan pikiran kepada lelaki tua berambut ungu itu. Dalam sekejap, lelaki tua berambut ungu itu mengerti segalanya. Sayang sekali, kehendak surga menang tipis. Tapi semua harapan belum hilang. Ying Wuxie, kau melakukannya dengan baik, ini berat untukmu. Dan Tai Bai Yun Seng, berdirilah. Sekarang, selagi aku masih sadar, kita akan bergabung dengan Suehu dan mengalahkan para dewa Gu benua tengah ini. Situasinya mengerikan, lelaki tua berambut ungu itu menyadari bahwa para dewa Gu peringkat 8 adalah kunci pertempuran ini. Dia tidak ragu-ragu, tubuhnya berubah menjadi cahaya ungu saat dia terbang ke langit. Dalam sekejap, dia berdiri di samping leluhur tua Suehu. "Teman, namamu." Leluhur tua Suehu tidak terkejut, Nyonya Wan Shou telah menggunakan cacing Gu untuk memberitahunya tentang semua yang terjadi mengenai kelompok dari Sekte Bayangan. Dengan bantuan ahli misterius itu, leluhur tua Suehu merasa sangat gembira. "Aku punya banyak nama, tapi..." Lelaki tua berambut ungu itu mengatakan ini dan menunjukkan senyum dengan makna yang dalam. "Suehu, kau boleh memanggilku Raja Sejati Gunung Ungu." Pada titik ini, leluhur tua Suehu dan Raja Sejati Gunung Ungu bekerja sama, berhadapan dengan dua peringkat 8 dari benua tengah, serta perkemahan Edgeling. Raja Sejati Gunung Ungu memiliki kekuatan yang luar biasa, meskipun ia hanya menyerang dengan jarang, setiap serangannya sangat efektif dalam membalikkan keadaan. Setiap peringkat 8 biasa sudah dapat membantu leluhur tua Suehu membalikkan keadaan ini. Belum lagi Raja Sejati Gunung Ungu yang misterius dan tak terduga. Wei Lingyang dan Bi Chen Tian bertarung mati-matian, mereka mengerahkan semua upaya mereka, tetapi mereka tidak dapat menghentikan situasi agar tidak menguntungkan Northern Plains. Setelah lebih dari 10 ronde pertempuran, mereka terpaksa kembali ke Edgeling Camp. Mereka tidak dapat bertahan melawan leluhur tua Suehu dan Purple Mountain True Monarch secara langsung. Para penguasa puncak melihat ini dan bersorak keras. Tanpa Gu Immortals benua tengah yang menyerang formasi penyempurnaan pengorbanan yang membalikkan nasib, hasil dari pertempuran ini sudah jelas. Zhao Lianyun dan 4 Gu Immortals lainnya yang terjebak di tanah terberkati Snowy Mountain memiliki ekspresi pucat. Pertempuran telah berubah menjadi lebih buruk, harapan mereka untuk bertahan hidup semakin menipis. Apa yang harus mereka lakukan? Di luar tanah terberkati Snowy Mountain, seekor naga pedang kuno bersembunyi di antara awan. Sekte Bayangan sebenarnya memiliki hubungan dengan Snowy Mountain. Lalu mengapa Qin Bai Sheng tidak meminta bantuan Snowy Mountain ketika dia bertarung melawan Feng Jiu Ge di lembah Luopo? Atau mungkin hubungan mereka tidak sedalam yang kupikirkan. Sensasi keberuntungan Qi memberitahu Fang Yuan bahwa Ying Wuxie dan yang lainnya berada di dalam tanah suci gunung bersalju, mereka tidak pergi. Pengejaran Fang Yuan terhalang, dia tidak mau menyerah, dia menunggu di luar, untuk melihat apakah ada peluang. Dan di suatu tempat 1000 li jauhnya, dua dewa Gu turun dari langit. Mereka tidak lain adalah Black Extremity dan Float Extremity dari Longevity Heaven. "Ini tempatnya," Black Extremity berkata sambil menggunakan cacing Gu-nya, menyebabkan keributan besar. Lereng kecil yang ada di depan mereka mulai bersinar dalam cahaya pelangi. Float Extremity langsung menyadari, "Jadi kamu telah menyiapkan formasi Gu di tempat ini, kamu butuh aku untuk mengendalikan formasi Gu sekarang." Black Extremity menggelengkan kepalanya, "Tunggu sampai kita masuk." Dia melangkah maju, memasuki formasi Gu, sementara Float Extremity mengikutinya dari belakang. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Begitu mereka berada di dalam formasi Gu, ekspresi Float Extremity berubah. Dia berkata dengan kaget, "Formasi Gu ini memiliki aura yang agung. Seperti yang diharapkan dari pengaturan pribadimu, Black Extremity, aku dapat mengatakan bahwa begitu diaktifkan, ia akan memiliki kekuatan yang luar biasa." Tapi, menjelang akhir, Float Extremity memiliki nada ragu-ragu.
Tapi apa? Black Extremity menatapnya dengan penuh minat. Float Extremity berkata dengan nada yang dalam, tapi aku merasa bahwa formasi ini belum lengkap, ada sesuatu yang hilang. Ini seperti danau, harus ada sesuatu yang menghubungkannya dengan laut. Black Extremity mendengar ini dan alisnya terangkat, dia memuji dan bertepuk tangan, seperti yang diharapkan dari seorang Grandmaster kuasi hebat jalur air, kamu sudah mahir dalam memahami jalur lain melalui jalur utamamu. Itu benar, formasi Gu ini hanyalah subformasi, ada formasi utama yang sesuai. Lalu di mana formasi utama? Float Extremity mengerutkan kening. Sebelum Black Extremity menjawab, dia mendapat inspirasi saat dia berkata dalam kesadaran, aku mengerti. Formasi utama adalah formasi penyempurnaan pengorbanan yang membalikkan nasib di tanah terberkati Snowy Mountain. Benar, Black Extremity tertawa, aku ditugaskan sebelumnya untuk bertindak sebagai Sun Ming Lu dan mendekati Lady Wan Shou. Akhirnya, aku menciptakan formasi penyempurnaan pengorbanan yang membalikkan nasib yang menggunakan Reverse Flow River. Meskipun leluhur tua Suehu saat ini adalah orang terkuat di Northern Plains, dia tidak mahir dalam jalur formasi, dia tidak dapat mengatakan bahwa aku memiliki pintu belakang. Saat ini, selama aku mengaktifkan subformasi ini, aku dapat membuat formasi utama di tanah suci Snowy Mountain terpecah, dan menarik sungai arus. Balik ke sini, begitu formasi Gu runtuh, semua orang dan semua hal di sekitar 10.000 li tanah suci Snowy Mountain akan tersapu ke sini. Black Extremity berkata dengan tatapan bersemangat. Float Extremity terkejut, kalau begitu, bukankah keempat ahli hebat peringkat 8 itu akan dikirim ke sini juga? Black Extremity menggelengkan kepalanya, sungai arus balik adalah wilayah terpencil surga dan bumi, tidak biasa, ia memiliki jumlah tanda dao yang sangat besar. Selama seseorang jatuh ke sungai arus balik, bahkan ahli hebat peringkat 8 tidak dapat menggunakan cacing Gu apapun. Di lebih besar dari, ketika Renzu melakukan perjalanan ke sungai arus balik, ia tidak menggunakan cacing Gu apapun di dalam sungai. Kalau begitu, bukankah mereka akan menjadi daging di talenan bagi kita? Float Extremity bersemangat. Namun, Black Extremity menggelengkan kepalanya, kita berada di luar Reverse Flow River, jika kita melakukan serangan, serangan itu akan berbalik dan memantul kembali pada kita. Ini adalah Reverse Flow River, kata terbalik secara alami memiliki makna yang dalam. Float Extremity bingung, dalam hal ini, bagaimana kita bisa menyelamatkan Ma Hongyun dan menangkap Zhao Lianyun? Hahaha, Black Extremity tertawa, apakah kamu lupa bahwa Reverse Flow River masih dipengaruhi oleh formasi pemurnian pengorbanan pembalik takdir bawahan dan utamaku? Ketika formasi utama runtuh, Reverse Flow River akan mengalir ke arah kita. Saat itu, urutan semua orang di tanah suci Snowy Mountain akan diatur olehku. Zhao Lianyun dan Ma Hongyun akan berada di depan Reverse Flow River. Lady Wan Shou dan yang lainnya akan berada di belakang, sementara para dewa abadi benua tengah akan berada lebih jauh di belakang, para dewa abadi peringkat 8 akan berada di paling akhir. Luar biasa, kata Float Extremity dengan mata berbinar, dia bertepuk tangan, dengan cara ini, untuk melarikan diri dari Lady Wan Shou dan yang lainnya, Ma Hongyun dan Zhao Lianyun akan berjuang mati-matian dan bergerak maju, untuk mendahului yang lain di belakang. Tetapi selama mereka berada di depan, kita akan dapat berinteraksi dengan mereka di sini dan menangkap mereka hidup-hidup. Namun, Float Extremity mengerutkan kening, jika Zhao Lianyun dan Ma Hongyun tidak dapat bertahan, apakah mereka akan seperti Renzu dan hanyut oleh sungai? Jika itu terjadi, mereka akan tertinggal di belakang para dewa Gu lainnya, bukankah itu akan menggagalkan rencana kita? Black Extremity tersenyum pahit, ini adalah kelemahan terbesar dalam rencana tersebut. Tetapi bepergian di sungai arus balik tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasi atau kekuatan, Ma Hongyun dan Zhao Lianyun tidak dirugikan. Tetapi ini bukan hasil yang pasti. Float Extremity tidak puas dengan ini. Black Extremity mengangkat bahu, lalu apa yang kau inginkan dari seorang Gu Immortal peringkat 7 sepertiku? Ini adalah cara terbaik, lagi pula, kita tidak berkomplot melawan dua Gu Immortal peringkat 7, tetapi seluruh tanah suci Snowy Mountain dan para ahli Gu Immortal benua tengah, yang melibatkan beberapa ahli hebat peringkat 8, totalnya ada 4. Float Extremity terdiam, dia mengangguk tak berdaya, ini memang batas mereka. Bahkan, sudah sangat mengesankan bahwa Black Extremity dapat mencapai sejauh ini. Jangan khawatir, kita hanya bagian dari pengaturan,
Lord South Desolation telah terbangun, dia pasti punya rencana lain. Kita hanya perlu melakukan bagian kita, itu sudah cukup. Black Extremity menepuk bahu Float Extremity untuk menghibur.